Bro. Kamera Mas Bro. Action. Halo, jumpa lagi di ngobrol-ngobrol santai. Gua host di sini Anissa Fauzia yang akan mengobrol tentang sexual harassment atau pelecehan seksual. Nah, di sini thank you udah datang 3 narasumber kita. Boleh dikenal siapa aja nih? Oke, perkenalkan nama gue Suga Pramoso, bisa dipanggil Faiz. Saat ini Semuanya? kesibukan gue itu freelance dan kuliah aja sih, kalau gue ya. Oke, halo semuanya, kenalin nama gue Meldi Prahesti, biasa dipanggil Cimel atau Meldi. Kesibukan gue sehari-hari itu adalah freelance sama kuliah aja. Oke, halo semuanya, gue Diki Santoso, bisa dipanggil Diki. Kesibukan gue saat ini itu kuliah sambil bekerja aja. Sebelum masuk dari bintang-bintang topik kita di sexual harassment, kalian ada yang tahu gak sexual harassment atau pelecehan seksual sama dengan kekerasan seksual? Oke, mungkin dari gue dulu ya. Boleh. Kalau menurut gue itu pelecehan seksual itu berupa media, dalam bentuk media kayak gitu, kayak berkomentar, terus melenceng segala macem. Dan kalau misalkan kekerasan itu adalah secara fisik kayak gitu sih. Oke, gue sedikit setuju sama si Meldi, tapi yang mau gue tambahin itu sexual harassment nggak harus dari media aja, tapi karena kalau misalnya kita catcalling atau secara langsung itu juga bisa. Jadi kalau misalnya sexual harassment itu secara verbal, dan kalau misalnya sexual abuse atau kekerasan seksual itu ke fisik sih, itu aja. Udah gue setuju juga, sexual harassment itu kayak contohnya kalau misalnya sosial media nih, kita ngeposting apapun itu dikomentarin yang nggak senonoh segala macam tentang ya apapun itu, tentang body kita segala macam, itu masuk sexual harassment kan. Kalau untuk tadi sexual abuse itu kayak contohnya itu kita pernah kasus beberapa bulan yang lalu di daerah salah satu daerah Depok, itu ada begal payudara, itu kan masuknya sexual abuse kan, langsung Iya, fisik. sexual abuse. Nah, itu gitu aja sih kalau gue ngasih contoh seperti itu. Dari kalian bertiga, ini pernah nggak sih ngalamin sexual harassment gitu atau pelecehan? Kalau gue sendiri ya, gue pernah ngalamin di sosial media ya. Gue itu kan lihat ini juga, ini kan sehari-hari nge-gym kan segala macam, itu buat video, buat konten segala macam di Instagram. Nah sebenarnya itu tujuan gue buat apa sih, buat video itu segala macam di Instagram, sebenarnya buat edukasi segala macam sih. Kayak misalkan contoh ada teman-teman gue yang gimana sih caranya diet segala macam biar bentuk badan bagus segala macam. Nah, emang tujuan gue seperti itu awalnya, bukan awal saya emang tujuannya, ya kan. Cuma ada beberapa orang sih, kayak beberapa orang itu komentar tentang nge-replay story gua, kayak ini perempuan pelakunya, kayak wih badannya bagus ya, seksi ya segala macam, hayangku jadi hangat segala macam. Itu pernah ngalamin hal kayak gitu. Jadi ya gue sendiri kayak risih loh, kayak kok gue dapat hal kayak gini sih. Maksudnya kayak semua tujuan gue tuh buat ngedukasi segala macam, tapi kok gue dapat perilaku dapat kayak Ya nggak pantas gitu ya, nggak enak gitu. Tapi ya udah, yang gue lakuin saat itu ya sebenarnya langsung gue blokir aja sih, bener-bener gue blokir. Padahal tuh gue kenal banget sama tuh orang, ya, cuma ya Nggak ada yang tahu bener, ya. gue risih Mungkin. banget, asli gue risih banget. Oke. Kalau dari gue sih, gue pernah sih. Gue kan ada aplikasi Tinder atau dating apps. Main Tau nggak? Bumble gak? Main dong. Main lah, main Bumble. Main. Gue juga main Bumble ya, tapi dulu. Aduh. Oh, sempet main ya ternyata juga nih. Oke, terus yang gue lihat di Tinder itu beberapa di situ tuh agak sedikit melencengnya dari oknum-oknumnya kayak gitu. Dan gue pernah ketemu satu match gitu kan di Tinder, dan itu dia langsung perkenalan terus langsung ngajuin diri gitu. Bener-bener langsung to the point To gitu the ya. point kayak gitu. Langsung to the point, ngajakin ke apartemen lah gitu segala macem. Terus ngomong-ngomong tanda kutip kayak gitu. Dan itu sebagai pihak cewek atau pihak perempuannya jadi ngerasa nggak nyaman gitu kan. Kan tujuan kita di situ kan buat nyari teman gitu kan, nyari Pasangan kali. nah itu bonus lah Bonus, gitu kan. bonus. Itu bonus lah kayak gitu sih. Oke. Nah, Kalau dari gue sendiri, gue nggak punya pengalaman sama sekali. Tapi kalau gue lihat dari kacamata gue, itu kayak
nggak cowok nggak cewek itu pasti kena seksual harassment kan. Mungkin itu secara langsung atau itu secara lewat media sosial, itu pasti ada. Jadi kayak mungkin bisa dilanjutin untuk menjaga dirinya aja sih, lebih menjaga diri, kayak memprotek diri sendiri biar nggak jadi pelaku, kayak gitu aja sih. Di sini gue ada contoh yang benar-benar lagi hangat nih, media sosialnya di TikTok lagi ada orang lagi. Tapi ini sebenarnya kontennya konten edukasi untuk di balita di bawah 5 tahun. Nah, Oh. mungkin kalian tahu kali yang nama Kinderflix atau Tahu. Iya. Itu sempat ramai juga kan di sosial media. Iya, kan dia punya host 3, satu laki, 2 perempuan kan. Nah, tapi yang perempuan ini yang namanya Nisa ini kena komentar yang gak enakin. Itu menurut kalian tuh dari komen-komentar itu gimana sih? Kalau gue sendiri ya, sebenarnya kan tujuan si Nisa itu kan dia buat mengedukasi balita kan, anak di bawah 5 tahun segala macam, entah gimana cara menghitung, gimana cara apa sih Bernyanyi, menyanyi, berpikir. belajar baca segala macam apapun itu. Cuma yang gue heranin, kan awal tujuannya kan nih buat anak-anak ini Edukasi, kan anak edukasi. balita kan, Mhm. segala macam edukasi. Cuma yang gue heranin tuh sama kelamaan kok konten-konten itu ditonton buat banyak kan orang-orang dewasa yang seharusnya bukan dia tujuannya. Nah, Yang si orang-orang dewasa ini emang si orang-orang dewasa itu menonton itu buat refreshing kayak buat hilangin stres kerjaan segala macam. Cuma lama-lama komentar itu ya melenceng banget, yang benar-benar Agak senonoh ya. senonoh banget. Nah, kalau misalkan dari siapa tadi Diki ya, maksudnya Kak Diki, ada lagi tuh komentarnya gini, cocok untuk anak di atas 25 tahun. Aduh. Terus apa lagi, ada lagi, Kak Anissa aku mau CRT, lebih parah lagi. Iya, itu Wah, parah itu banget. sih udah Itu konyol sih, dewa. menurut gue konyol banget sih. itu parah sih. Itu kayak kita harus ngejaga diri sendiri aja sih buat nggak jadi pelaku, karena kebaikan itu kan pasti berbalik kan. Jadi kita itu harus menjadi baik dulu aja, atau kayak kita itu menghindari hal-hal yang bikin nggak enak, karena dari kebebasan berkomentar aja, itu karena kebebasan berkomentar jadi ngerasa aman, karena ya mereka mungkin nggak akan tahu, atau kayak ini bercanda doang kok, jadi kayak dari korban sendiri kayak kok gue jadi gini ya, karena ngerasa kayak gitu aja sih. Dan ini ya, maaf dong. Dan perilakunya itu rata-rata bukan orang dewasa juga, banyak kan. Rata-rata masih di bawah umur. Iya. Itu ngaruh banget. Dia ngikut-ngikut dengan Irja cara- nggak sih kayaknya? Hah? Ngikut-ngikut aja gitu jadinya kalau anak kecil. Bisa gitu. jadi, atau enggak juga dia didikan orang tua juga berpengaruh banget sih menurut gue ya. Betul. Apalagi kan sekarang anak-anak SD, SMP itu udah dikasih handphone segala macam, kebebasan buat biar main segala macam kan, itu nggak dikontrol orang tua menurut gua, Iya, kebanyakan. Jadi nggak ada bimbingan dari orang tua aja. Nggak ada bimbingan sama sekali dari orang tua, itu ngaruh banget sih. Mungkin ke orang tua mungkin ini udah bagus nih bimbingannya, tapi belum tentu juga. Iya, Belum benar, tentu benar. sama Iya. dia. Mungkin dari orang tua sendiri pikirannya kayak anak kecil nggak akan gimana-gimana. Paling gue pikir anak kecil- cuma main game segala Iya, macam. iya. Apalagi sekarang kan sosial media kan luas kan. Iya, anteng Bisa gitu diakses dikasih HP. kapanpun, ya apa. dimanapun. Ditambah lagi ada lagi komentarnya dia gini, terpaksa stop nonton Kinderflix karena udah November. Sebenarnya sih, aduh berat juga sih sebenarnya. Ada di bulan November itu ada istilah Triple N, Nandut November. Nah itu sebenarnya bukan tantangan sih, lebih tepatnya kayak challenge. challenge sih benar, Challenge. challenge sih, kayak nggak boleh melakukan nggak boleh melakukan Tanda kutip lah. kayak tanda gitu. kutip seperti itu, masuk nggak usah tanda kutip, langsung aja masturbasi segala macam. Nah ya sebenarnya challenge di bulan November dari tanggal 1 sampai akhir November itu ya sebenarnya itu challenge ya itu nggak boleh melakukan masturbasi. Nah, Itulah pokoknya. Komentar sebenarnya gitu itu, cuma ya balik lagi komentarnya jahat sih menurut gua. Iya betul. Itu sebenarnya kalau menurut gue sih ya itu udah di luar kendali kita sih kayak gitu kan. Benar-benar. Dan ada juga namanya itu fetish ya kalau nggak salah. Nah itu Yes. tuh dan itu berdampak banget untuk si korbannya itu. Mungkin dia mikirnya kayak gue bercanda aja kayak gini. Nah tapi di dalam si korbannya itu mikirnya yang beda kayak gitu. Ya kayak nggak tahu ya apa Nah, yang dirasain. iya. Benar-benar. kalau fetish itu jatuhnya dia jadi ke kelainan nggak sih? Kelainan. Itu dia. Iya. Tambah lagi kayak ke bapak-bapak di KRL atau di mana ya Iya, kan betul. dia
Nah, itu bisa. Kalau dari kalian bertiga, kalian punya nggak sih pencegahan atau tips dari agar tidak terkena sexual harassment ini? Kalau gue sendiri ya, penjagaan gue, kita nggak bisa ngontrol nih. Kita nggak bisa ngontrol orang, perilaku orang segala macam di sosial media. Cuma kita bisa mengontrol perilaku kita di sosial media. Contohnya kayak misalkan gue dapet pelecehan tadi seksual, kayak gue upload gym segala macam, tujuan gue segala macam kan itu memang buat edukasi kan. Nah itu pun dapat ini kan dapat perilaku dari seseorang kan. Sedangkan gue tuh paling ya langsung ngeblokir aja sih sosial media mereka, dan ya itu perilaku gue, maksudnya tindakan gue. Cuma bisa juga loh kita lapor ke berpihak wajib, ke pihak wajib itu ada hukumannya kena UU ITE pasal 26 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1 sebenarnya kena. Cuma balik lagi itu tindakan orang kayak gimana. Kalau gue pribadi ya gue ngeblok. Kayak balik lagi tuh ke misalkan tadi si siapa Nisa tuh. Iya. Si Nisa. Kan dia pakai kerudungnya, maksudnya kalau dari dari benar-benar. Islam misalnya bukan. Itu kan pakainya Dia pakai, syari kan. dia Sesuai berarti dengan ajaran enggak agama yang dianut tidak kan. menonjolkan Benar, benar-benar dan tubuhnya. Itu, menurut gue itu apa sih yang jahat itu sih komentarnya sih menurut gitu. Ya, berarti niat jahat dari pelaku ya. Niatnya itu loh. Itu gila sih menurut Iya, gua. padahal kan Padahal tuh dia udah bener-bener apa sih menutup aurat segala macam sesuai dengan ajaran agama dia yang dianut kan. Cuma kenapa harus dapat komentar hal kayak gitu loh, menurut gue itu aneh banget sih. kan harusnya kan kalau sebenarnya sih konten TikTok itu kan dia untuk promosi. Benar. Nah, dan dia nggak berpikir untuk ngapain juga kan menonaktifkan komentar atau apa. Ternyata komentarnya yang nggak enakin ya atau apa. Ada lagi nggak tips lagi mungkin? Kalau dari gue sih paling kita sebagai cewek ya, kita bisa aware sama diri kita kayak gitu, kayak dalam berpostingnya, postingan di Instagram, di TikTok, atau dari berpakaian kita kayak gitu. Dan juga kita harus speak up dan tegas kepada si pelaku kayak gitu. Karena kalau misalkan kita nggak speak up atau kita nggak tegas, si pelaku tuh makin benar-benar mencobai kita kayak gitu, makin terus-terusan kayak gitu. Gitu sih. Oke, gue setuju banget sama yang dibilang Meldi sama yang dibilang sama si Faiz, kayak seksual harassment itu niat jahatnya dari pelaku kan. Jadi ya walaupun korban udah berpakaian secara baik, bertindak secara baik, tapi kalau misalnya emang pelakunya sendiri yang berpikiran buat jahat, itu pasti ada aja niatnya. Oke, kita main lagi. Kayak contoh salah satu atlet badminton, si Jonathan Christie, Jojo. Dan dia kan itu dia pernah di postingan Instagram ya, dia pernah selebrasi atas kemenangan dia nih, buka baju segala macam. Dan itu kita coba lihat deh, komentar itu banyak banget. Betul. Apa sih pelaku Perempuan ya, jadi contohnya yang itu. Yang itu pelakunya itu perempuan loh. Menurut gue kayak dianggap biasa aja nggak sih? Kayak nggak biasa, lihat komentarnya malah banyak yang mendukung banget tindakan-tindakan gitu. Tapi coba kita balikan lagi, tindakan kayak gitu yang siapa sih korbannya perempuan, balik lagi ke korbannya perempuan, tapi perilakunya ngomentarin tuh laki-laki, pasti kayak langsung kayak bener-bener dihujat lah segala macam. Iya betul. Berarti jadi kayak cowok itu dinormalisasi atas seksual harassment. Jadi kayak cowok itu bukan korban, cowok itu nggak mungkin korban kayak gitu kan pasti. Padahal sih si cowok kalau emang ada korban ya pasti ada, bukan dianggap yang bukan laki, pasti disangkanya gitu. Karena pendidikan seksual edukasi atau seksual harassment yang terkena dari si perilaku si korban itu emang sangat tabu dari. Benar, di Indonesia sangat tabu banget sih untuk arah sex education. Tapi itu tindakan orang tua untuk mendidik, edukasi orang tua. Atau bisa juga dia bisa mencontoh orang tuanya kayak gimana segala macam kayak gitu. Ya berarti memang untuk pelaku dan korban itu bukan cowok, bukan cewek, pasti kena. Semua bisa kena. Gitu. Kalau lo pernah gak sih ngalamin pengalaman kalau kita tadi pernah kantor? Kalian tahu nggak sih nama Telegram? Ya betul. Waktu itu pas zaman dulu kita main kayak anonimus. Wow. Iya. Gue tahu itu. Tahu. Itu gue kan emang maksudnya karena mungkin lagi hype-nya ya. Kan gue cuma buat emang temenan atau apa. Dia tiba-tiba tulis langsung VCS. Itu gue nggak tahu kan. Dan itu untungnya langsung gue enin kan, nggak. Untungnya ya nggak tahu gue siapa juga kan. Tapi kan
dengan pribadi maksudnya itu kan Benar-benar. perempuan maksudnya. Box Bakal gila kaget sih. emang saking langsung aja gue langsung sampai nanya maksudnya just apa langsung, wah gimana ditambah lagi gue langsung gue enin gua. Gila, emang ya balik lagi. Ya, lagi. mungkin emang pelaku niatnya itu bercanda, tapi Benar. balik lagi ke korban itu merasa seperti apa. Tuh. Balik lagi ya, sosial media luas. Iya, sosial Banyak media. banget perilaku Banyak yang banget. Dan kebebasan komentar sendiri itu sih yang bikin kita ngerasa aman. Padahal kita sendiri punya undang-undang ITE sendiri yang tadi Faiz bilang. Dan gitu juga kan udah, maksudnya di sini tuh udah, di Indonesia tuh udah, kalau hal-hal yang kayak gitu udah wajar sih Kak, kalau misalkan mereka yang berpikiran seperti itu kayak gitu. Padahal kan belum tentu Padahal ya. belum Heeh, tentu kan sebagai kayak gitu, kitanya sebagai sendiri. korbannya heeh. atau sebagai apanya kayak gitu. Ada tambahan mungkin dari kalian bertiga sebelum ditutup nih kita mau ngobrol lagi. Cukup sih kalau dari Mungkin dari gua, ya balik lagi kayak yang tadi gue bilang, kita itu sendiri harus berlaku baik. Jadi jangan sebagai pelaku ya, jangan sampai kita jadi pelaku. Walaupun itu bercanda, tapi balik lagi korban itu kita itu nggak tahu korban itu ngerasa gimana. Kalau misalnya dia ngerasa nggak nyaman, itu pasti udah masuk ke sexual harassment aja sih. Kalau misalnya bercanda ya terlalu berlebihan. Kalau gue sih bener, gue setuju juga. Kalau gue pribadi, gue percaya namanya karma. Apa yang kita lakukan pasti Berbalik. benar Iya. juga. Gitu. Gue gak mau segala macam itu perilaku gue segala macam itu gue pasti suatu saat gue punya anak dan gue juga punya adik dan gue gak mau perilaku apa atas yang gue tindakan itu berdampak buat anak gue atau berdampak buat adik gue juga kalau gue Betul. gitu. Kalau gue percaya karma, jadi gue ya selagi gue hidup segala macam ya gue harus berbuat baik. Betul. Gitu. Ya gitu lah kalau gue ya Jadi, sendiri ya. Dari semua yang kita obrolin, berarti seksual harassment atau pelecehan seksual ini memang harus benar-benar sangat patut ya kita hindari ya. Kadang emang benar tadi kata Kak Diti, tanpa sadar kita juga bisa menjadi korban atau jadi pelaku pelecehan seksual tersebut. Nah, jadi jangan sampai kita alami. Gua Anissa Fauzia sebagai host di Ngobrol-Ngobrol Santai, pamit undur diri. Bye. Bye. Thank you.